Oke, balik lagi bersama gue di Najib Oleh Channel. Nah, kali ini gue bakalan ngasih beberapa share tips-tips cara buat transaksi akun PayLater yang penggunaannya menggunakan cara scan ataupun offline transaksi gitu ya. Nah, ada beberapa di sini aplikasi yang benar-benar lagi trending banget. Di antaranya ada Astra Pay. Jadi Astra Pay itu kerjasama sama aplikasi Maucash atau Mau PayLater. Jadi kan di aplikasi Maucash ini ada beberapa tipe untuk pemakaian transaksinya. Ada yang bisa digunakan secara langsung untuk KTA atau pinjaman tunainya. Ada juga yang bisa digunakan pakai fitur scan. Kalau scan itu offline ya, jadi harus di toko offline. Ya bisa berupa counter atau minimarket. Nah, pokoknya pakai cara scan QRIS. Nah, terus juga ada aplikasi yang baru banget, di antaranya ada aplikasi Yup, Alobank. Nah, itu pun Yup sama Alobank itu yang udah ada fitur pay letternya ya. Jadi buat kalian yang belum ada fitur pay letternya, segera diajukan aja. Terus juga ada aplikasi OCBC dari bank juga, tentunya di pay letter juga. Terus ada aplikasi Traveloka PayLater. Nah, cuma kalau untuk Traveloka PayLater biasanya dia hanya bekerja sama dengan toko-toko tertentu, biasanya toko modern kayak contoh toko Erapon, Sentra Ponsel, Electronic City kayak gitu. Tapi paling yang benar-benar gampangnya itu paling diantaranya ada Astra Pay atau Maucash, terus ada Yup, Alobank, OCBC, terus ada UKU juga bisa tuh. Nah, oke, langsung aja untuk cara transaksinya itu kalian gampang banget. Kalian bisa pakai jasa dari yang gua sediain. Jadi di sini juga gua open jasa Gestun ya. Jadi buat cara-caranya, kalau kalian yang udah tahu gua bisa langsung kontak gua di WhatsApp, atau buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel gua, kalian bisa buka di halaman deskripsi. Di situ nanti ada link buat ngisi kayak survei gitu ya. Pokoknya ada form gitu. Jadi nanti kalian isi aja. Nanti di situ ada keterangan yang harus kalian isi kayak berupa nama lengkap, nama rekening atau e-walletnya bisa untuk pencairannya ya. Terus juga kalian juga bisa masukin nomor rekening. Buat kalian yang nggak punya nomor rekening bisa masukin e-wallet juga kayak Dana, Oppo atau yang lainnya, yaitu buat sistem penerimaan dananya ya, atau transfernya gitu. Nah, nanti di situ bakalan gua cantumin QRIS-nya ya. Jadi QRIS-nya itu atas nama Najib Khan. Jadi selain atas nama itu berarti bukan dari gua gitu ya. Pokoknya nanti kalian cek aja. Setelah QRIS-nya kalian buka, nah itu kalian screenshot dulu ya, screenshot untuk QRIS-nya. Nanti kalian langsung buka di aplikasi PayLater-nya, mau itu yang Astra Pay atau Yup atau yang lainnya, pokoknya nanti bisa langsung scan aja. Nah, biasanya untuk scan-nya itu scan dulu, jadi nggak dibikin harga barang dulu kayak misalnya Kredivo ataupun Aku. Jadi di sini masukinnya manualnya, jadi seadanya. Jadi kalau misalnya kalian mau transaksinya cuma 500.000, nggak masalah. Kalau misalnya mau lebih dari itu, nggak masalah juga. Sedangkan kalau untuk tenor cicilannya itu tergantung di aplikasinya sih. Ada aplikasi yang cuma bisa 1 bulan atau benar-benar pay later gitu ya, yang 30 hari. Ada juga yang bisa nyampe 3 sampai 6 bulan, atau juga ada yang sampai 12 bulan kalau akun kalian udah benar-benar sering dipakai transaksi gitu ya. Oke, lanjut. Setelah kalian screenshot QRIS-nya, di sini ada bukti buat transaksinya. Jadi kalau misalnya kalian udah berhasil transaksi, kalian bisa langsung kirim bukti transaksinya. Jadi di sini ada upload file. Sedangkan setelah upload file, kalian bisa langsung kontak gue di WhatsApp. Terus kalian cantumin habis transaksi aplikasi A gitu ya, karena nanti juga bakalan kedetek. Oke, jadi kalau misalnya udah ini, kalian bisa langsung kirim ini aja ke WA gua. Ini formulir yang udah kalian isi. Sorry ya, agak berisik karena gua lagi di pinggir jalan. Jadi setelah kalian ngisi formulir tadi, kalian bisa langsung transaksi ya.
itu kan udah otomatis transaksi. Nah, barangkali di sini ada yang mau nanya-nanya, barangkali tanya-tanya cairnya kapan. Nah, untuk transaksi QRIS ini, untuk mau pay letter, Yup, Alobank, itu untuk pencairannya real time ya. Jadi cair di hari ini juga, di hari yang sama, jadi nggak harus nunggu H+1, karena di sini untuk QRIS-nya ini benar-benar real time. Nah, jadi kalau misalnya kalian transaksi hari ini, cairnya hari ini juga. Ya paling jeda sekitar 10 menit, atau ya paling kalau misalnya mau bener-bener fast respon, langsung kontak aja ya. Kalian bisa langsung di call, bisa langsung konfirmasi gitu lah ya. Nah, sedangkan untuk jasanya sendiri dari gua ini buka jasa sekitar 10%. Jadi contoh kalau misalnya kalian transaksi 1 juta dikurangi 10%, berarti dana yang kalian terima itu sekitar Rp900.000. So ini benar-benar real time ya, ini transaksinya. Kalau misalnya transaksi hari ini, cairnya hari ini juga. Tapi ini khusus untuk aplikasi-aplikasi yang gua sebutin dari awal. Sedangkan kalau untuk Kredivo sama Akulaku itu beda lagi ya. Kalau misalnya untuk Kredivo sama sih real time juga, cuma paling kalau untuk transaksinya beda. QRIS-nya bukan ada di sini. Kalau untuk Kredivo sama Akulaku, QRIS-nya itu beda. Jadi QRIS yang ada durasinya gitu. Pokoknya bukan dari yang gua sediain di F-Home ini ya. Pokoknya kalau misalnya buat kalian yang mau transaksi Kredivo atau Akulaku pakai QRIS juga, di gua bisa. Tinggal langsung WhatsApp gua aja, nanti gua bikinin QR-nya sesuai kebutuhan dari yang mau kalian cairin. Ini biasanya kalau untuk akun Kredivo yang akunnya bagus nih, yang nggak ada catatan kayak telat bayar atau kayak double payment atau yang sebagainya, itu bisa langsung kalian habisin sampai mentok limitnya ya. Contoh limitnya ada 9,2, bisa kalian habisin juga sampai 9 juta. Sedangkan kalau untuk akunnya yang agak bermasalah, itu nggak bisa dihabisin. Itu ada maksimum atau minimum ya, pokoknya ada batasannya gitu. Batasannya itu kan sekitar 75% dari limit yang ada. Nah, contoh kayak misalnya limitnya ada 10 juta, jadi maksimal yang bisa kalian transaksiin itu cuma 7.400.000 sampai 7.500.000 aja. Nah, sedangkan untuk potongannya sama, di gua buka jasa sekitar 10% semua untuk potongannya. Adapun ada sih yang lebih dari 10%, kayak misalnya sekarang kan lagi bener-bener naik banget, itu kayak dari Shopee Pay Later agak naik dikit ya, sekitar beda 2-3% lah, sekitar 12-13%. Sedangkan kalau untuk Atome juga di sini gue buka jasa, itu potongannya lumayan gede kalau Atome. Soalnya sistemnya kan dia harus transaksi di merchant offline juga sama. Cuma untuk cara transaksinya beda banget gitu. Jadi buat kalian yang emang butuh transaksi Atome, bisa langsung WA juga sama gue ya. Kalau untuk fee-nya bisa dinegosiasiin sih. Yang jelas fee-nya bener-bener beda banget karena transaksinya juga beda. Jadi harus banting barang gitu ya. Yang udah ngerti pasti paham lah untuk masalah banting barang kayak gini. So lanjut, setelah kalian ngirimin ini isi data, nanti buat kalian yang masih keliru bakalan gua tutorialin cara ngisi e-form-nya atau formulir online-nya. Jadi kayak tadi yang gue bilang, cukup isi nama lengkap sesuai KTP, terus nama yang sesuai di rekeningnya, namanya harus sesuai ya. Jadi gue meminimalisir adanya orang ketiga atau orang yang bisa disinyalir buat menyalahgunakan gitu ya. Jadi yang gue minta harus nama sesuai yang punya akunnya ya untuk transaksinya. Jadi kalau yang punya akunnya namanya si A, yang isinya si A ya, jangan si B. Nah, kalau misalnya kalian ada pun yang namanya buat jalur calo gitu ya, mending langsung belak-belakan aja di awal daripada ada beberapa pihak yang dirugiin. Jadi mending sekalian di situ di awal sebut kalau gua ada temen mau transaksi sekian, sebutin aja. Tapi untuk pengisian e-form-nya harus sesuai nama yang punya akun ya, itu yang punya aplikasi. Sedangkan kalau buat kalian yang udah bener-bener transaksi di gua, ya udah aman-aman aja sih ya. Mau yang langganan juga pasti gua hafal gitu ya. So guys, paling itu aja yang bisa gua infoin buat penggunaan cara transaksi aplikasi Pay Later, yang penggunaannya dengan cara scan QRIS secara offline. Itu yang tadi gua bilang ada aplikasi Mau Cash atau Astra Pay.
ada juga aplikasi YouCut, Alobank, OCBC, Uku, sama gue juga open aplikasi yang lainnya kayak misalnya Kredivo, Akulaku, atau Me, itu bisa QRIS juga, sama Indodana juga udah bisa QRIS ya. Jadi buat transaksinya itu ada yang transaksinya real time, ada juga yang transaksinya harus nunggu H+1. Oke. Jadi paling itu aja yang bisa gua share buat barangkali adik kalian ada yang mau nanya-nanya bisa langsung tulis di kolom komentar. So, thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa juga buat yang baru nonton ini, jangan lupa buat langsung di like, komen, sama jangan lupa buat di subscribe, sama nyalain terus lonceng notifikasinya karena di sini bakalan gua sering-sering kasih giveaway buat langganan-langganan gua. Di antaranya ada giveaway barang atau elektronik ataupun voucher, jadi lumayan banget hadiahnya. So, pantengin terus channel YouTube gua. Jangan lupa buat tadi yang belum subscribe, jangan lupa langsung di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya. So, thank you banget. See you next video. Bye bye.